Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charlie Evangeli, kelas 4A, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang productivity timer. Productivity timer adalah project yang telah saya buat. Tampilan akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pertama yang kita lakukan, kita membuat kelas MyApp. Di-extend dari stateless widget. Setelah itu kita masuk ke override, yaitu kita buat title. Di sini saya membuat title atau judul Charlie Evangeli Productivity Timer. Nah, di sini, di atas ini. Selanjutnya kita masuk ke scaffold background color. Scaffold background color ini berfungsi membuat warna pada background, seperti tampilan warna biru yang ada pada aplikasi. Selanjutnya, kita masuk ke kelas timer homepack. Nah, di sini kita buat kelas timer homepack. Kemudian, di sini juga ada pop-up menu bottom, menu item. Pop-up menu item di sini berfungsi untuk menambahkan item setting. Kita lihat pada aplikasi, nah, terlihat icon setting. Kita beri value dengan settings. Di sini settings itu adalah konstanta. Selanjutnya ada return scaffold. Nah, kita masuk ke background color. Background color ini membuat warna pada background atas aplikasi. Sini ada title yang telah saya buat. Nah, ini. Warna kuning ini merupakan warna background yang telah dibuat dari return scaffold tadi. Kemudian kita tambahkan action. Action di sini berfungsi untuk menambahkan button titik 3 atau button setting. Nih, button setting. Yang awalnya tadi titik 3. Kemudian ada icon button untuk menambahkan icon. Di bawah ini juga ada item builder atau konteks, yaitu menu item to list. Menu item to list ini berfungsi untuk memanggil method go to settings. Jadi nanti di sini terdapat settings dan about. Jadi kalau kita klik pop-up buttonnya, terdapat dua list ini akan muncul. Selanjutnya ada body. Kita masuk ke body, yaitu membuat tombol-tombol yang ada. Nah, di sini seperti contohnya work, kita buat work ini. Nah, ini work. Kita gunakan color. Di sini color bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Sini ditambahkan on preset, countdown, timer, start timer. On preset ini berfungsi supaya nanti worknya
berfungsi saat diklik. Kemudian ada short break, long break. Ini untuk codingannya ini hampir sama. Nah, ini work, short break, long break. Jadi nanti kurang lebih dia akan seperti ini. Awalnya dia tidak bergerak, kemudian saat kita klik work, nah maka dia akan bergerak. Selanjutnya di sini ada stream builder. Ini stream builder, kita isi initial data. Initial data ini 00. Ini merupakan nilai default dari data yang dikembalikan dari stream builder. Setelah itu kita buat stream countdown timer. Selanjutnya kita ketikkan stream. Stream itu metode yang mengembalikan method of data. Kemudian ada builder, build context, nc snapshot, timer model. Kemudian nah di sini kita buat juga childnya, itu circular percent indicator. Radiusnya yaitu 3. Radius 3 ini merupakan jari-jari lingkaran. Jadi ini berfungsi untuk kita membuat bagian yang ada di tengah aplikasi ini. Kemudian ukuran lingkarannya 20. Kemudian persen, ada timer persen, itu lingkaran waktu. Kemudian ada timer time, widget yang tampil di tengah lingkaran. Kemudian ada progress color. Progress color saya pilih ungu, jadi nanti sini dia akan berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada kita buat button stop dan restart. Di sini pengerjaannya hampir sama dengan yang di atas, tapi berbeda fungsi tombolnya. Seperti ini kita coba walk-kan, kita coba jalankan. Nah, dia jalan. Setelah kita klik stop, maka akan stop. Kemudian di sini ada restart. Kita klik restart, maka dia akan menjadi ke waktu semula yang belum kita gunakan. Selanjutnya, nah ini ada void go to setting. Di sini berfungsi untuk metode untuk masuk push ke dalam menu settings. Oh, ini tadi yang settings tadi. Kita buat void go to settingsnya. Untuk masuk ke dalam settingsnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan. Di sini kita buat setting dart. Nah, di sini fungsinya kita akan untuk pengaturan yang ada di dalam aplikasi. Sini. Settings. Oke. Berikut tampilannya. Pertama kita buat class settings yang di-extend dari stateful widget. Setelah itu sini ada LED. Kita buat LED text editing controller, ada work, short, long. Kemudian kita buat static const string
nya yaitu ada work time, short break, long break. Nah, itu di sini. Work time, short break, long break. Sini kita bisa tetapkan work time-nya 30, short break-nya saya tetapkan 5, kemudian long break-nya 15. Nah, di sini ini fungsinya seperti ini. Misalnya kita klik short break. Nah, ini 5 karena tadi saya buat short break-nya integer 5. Kemudian ada long break-nya 15. Maka long break kita klik long break, dia akan memulai dari 15. Selanjutnya masuk ke override, itu void instead. Kemudian setting ada super instead. Selanjutnya sini ada return scaffold add bar, kita beri titelnya yaitu settings. Kemudian background color seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk mengatur tampilan lingkaran pada aplikasi. Kemudian pada body kita tambah scroll direction axis vertikal. Jadi ini nanti akan di scroll secara vertikal. Kemudian ada cross axis count, yaitu jumlah kolom setiap baris. Ada child aspect ratio nya saya atur 3, yaitu perbandingan lebar atau tinggi widget setiap sel. Kemudian ada cross axis spacing, jarak antar kolom, main axis spacing, jarak antar baris. Nah, selanjutnya untuk pengaturannya di sini saya beri text work, setting work time. Nah, untuk di dalam settings, jadi di sini word-nya kita jadikan 14, value-nya tanda kurang, maka value akan berkurang 1. Jikalau kita kasih tanda tambah, maka value akan bertambah 1 dalam setting. Kemudian ada short break. Short break-nya sama dengan work, long break-nya juga sama, kurang lebih sama ini menu codingannya. Kemudian ada settings button juga. Nah, di sini ada red setting. Di sini red setting itu berguna untuk membaca data. Jadi kita buat prefs await shared preference get instance untuk membaca data. Kemudian ada work time. Di sini ada work time, kemudian diberi tanda tanya 2. Double tanda tanya artinya kalau nilainya work time 0 maka pindah ke short break. Nah, di sini juga ada void update settings case work time. Nah, maka work time-nya lebih dari atau sama dengan 1, kemudian sama tanda dan 2 kali. Work time lebih kecil atau sama dengan 180. Kemudian ada short break. Short break-nya masih sama. Karena di sini pengaturannya semuanya kurang lebih itu sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke
timer dart. Timer dart. Pertama kita buat kelas countdown timer. Double percent di sini 1. Kemudian bool is active. Bool is active kita berikan true. Ini berfungsi untuk menandakan apakah timer aktif atau tidak. Kemudian ada duration, kemudian time berfungsi menyimpan sisa waktu timer. Ada full time yang berfungsi menyimpan durasi penuh dari timer untuk membandingkan waktu. Kemudian ada menampilkan pada bagian screen kita in work, short break, long break. Kemudian ada start work. Ini untuk start work ini untuk memulai memulai worknya. Kemudian ada start break. Nah, di sini memang hampir sama untuk pengaturan maupun codingannya. Nah, sama seperti tadi, shared prevent get instant berfungsi untuk membaca data. Kemudian ada stream timer model, stream asing bintang. Dan ada yield juga. Yield di sini berfungsi dieksekusi kembali atau tidak keluarnya dari metode. Nah, di sini ada is active-nya. If time tanda seru in second sama dengan 2 kali 0, itu artinya jika time sudah 0 maka waktunya sudah habis. Kemudian is active-nya kita beri false dan beri tanda seru karena nilainya 0. Kemudian ada time, return time. Nah, di sini ada string return time duration T. Dapatkan nilai T dalam menit. Kemudian jika T kurang dari 10, maka buat dia jadi 0. Kemudian di sini ada string minute. String minute ini berfungsi untuk mendapatkan nilai T-nya dalam detik. Selanjutnya kita akan masuk ke timer model dart. Sini timer model dart hanya membuat kelas timer model untuk menyimpan countdown waktu. Kemudian kita lanjutkan ke widget dart. Widget dart ini berfungsi untuk membuat tombol-tombol button. Jadi kita akan membuat tombol-tombol button ini. Nah, ada tombol button ini menggunakan widget dart. Pertama, kita buat kelas productivity button yang di-extend dari stateless widget. Sini kita pilih, kita buat color, string, double, itu size, wait, callback, on preset, itu saat diklik. Kemudian ada cons productivity button. Kemudian ada widget build-nya, yaitu ada on preset. On preset ini berfungsi untuk saat diklik gitu. Kemudian ada color, min white ini size-nya. Ada shape, itu rounded rectangle border. Jadi itu border dari, nah nih tombol-tombolnya ini. Kemudian ada child text, ada stylenya. Nah, di sini kita buat lagi kelas settings button. Settings button ini adalah name parameter. Nah, kita buat seperti ini, sama seperti di atas tadi. Sini ada widget build juga, return material button, on preset.
callback itu ada setting dan value, color, ada childnya yaitu text juga. Sini saya pilih colornya white, warna putih saja. Nah ini jadi tulisan di sini berfungsi untuk membuat tulisan warna pada tulisan button. Kemudian selanjutnya ternyata sudah habis. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai productivity timer project yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.